Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik kelas 9, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat dan mendapatkan ridha Allah, pertolongan Allah, karena nikmat sehat merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan kita harus laksanakan dengan berbagai macam aktivitas yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sajukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar Al-Quran hadis, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Doa selesai. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, bab kedua, yaitu tentang bagaimana kita menuntut ilmu agar kita meraih martabat yang mulia. Dalam materi bab ini kita akan mempelajari tentang adanya bagaimana seharusnya kita menuntut ilmu yang menurut agama Islam yang baik, ya. Dan kemudian kita untuk biasakanlah dengan yang paling balik juga agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar mengikutinya. Ya, pelajaran Al-Quran hadis, materi berikutnya adalah tentang martabat mulia, ya, semangat menuntut ilmu meraih martabat mulia. Bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, baik dalam keadaan apapun. Maka Nabi Muhammad SAW telah bersabda, belajarlah kalian sampai ke liang lahat, dari buayan sampai ke liang lahat, minal lahdi limal lahdi. Kemudian kalian juga belajarlah kalian dengan penuh keyakinan yang mantap, jangan terputus di jalan, sehingga ketika nanti belajar kalian terganggu oleh rutinitas kita, yaitu kewajiban seorang siswa adalah mencari ilmu, ya. Menurut ucapan kalam hikmah Imam Syafi'i, bahwa dalam mencari ilmu itu kita harus bersabar dengan pahit ketirnya. Kadang-kadang ketika kita dalam mencari ilmu itu sangat sulit, bahkan pengorbanan harta, waktu, jiwa, semuanya dikerahkan untuk mencapai ilmu yang kita miliki. Keras kasarnya sikap guru karena kita dengan gigih, ya, keras kasarnya guru itu agar kadang-kadang kalian diperhatikan, kemudian kalian dinasehati, itu agar kalian demi kebaikan kamu semuanya, bukan
keras kasarnya guru itu bukan untuk menghukumi kalian, bukan, tetapi memang sangat sulit bagi kita semuanya kalau kita tidak serius dalam mencari ilmu. Karena pokoknya ilmu ada dalam kepedihan. Jadi tidak ada mungkin sebuah ilmu itu dengan enak-enakan, santai-santai, tidak punya sesuatu yang kalian inginkan. Tidak, harus betul-betul keseriusan yang serius. Yang kedua adalah sebelum kalian merasakan pahitnya nanti ilmu, ya, menuntut ilmu, kamu harus merasapi hinanya kebodohan sepanjang hidup. Jadi kamu itu harus merasa bodoh, jangan merasa sudah pintar. Kita harus betul-betul kapanpun, dimanapun, harus kita menuntut ilmu, mencari ilmu, sampai apapun dimanapun kalian berada. Tidak ada orang yang luas ilmunya kecuali ilmu Allah yang sangat luas. Tidak merasa cukup ilmu walaupun ilmu Allah itu kalian cari dalam sebanyak mungkin, ilmu Allah tidak akan habis, ya. Seandainya, ya, pohon-pohon itu menjadikan penanya, kemudian lautnya itu sebagai tintanya, itu ilmu Allah tidak akan pernah habis. Jadi jangan merasa cukup, jangan merasa diri kita sudah pintar, bahwa ratapi diri kita itu menjadi bodoh, ya, sepanjang hidupnya. Jangan merasa sudah hebat, pintar, karena sudah menjadi orang kaya sehingga tidak mau untuk mencari ilmu. Ilmu itu tidak hanya di sekolah, tetapi ilmu apa aja yang kita miliki. Jadi kita harus betul-betul gunakan untuk belajar. Menurut yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, bahwa orang yang mencari ilmu harus kita dari muda, ya, menuntut ilmu itu di masa mudanya. Jadi kalian kalau sudah tua sehingga akan menjadikan kita cepat lupa, ya. Tetapi kalau kita belajar di masih muda, itu akan cepat. Makanya kadang-kadang muda itu kalau kita gunakan sebaik-baiknya menjadi orang hebat. Tetapi sebaliknya, kalau di masa mudanya menyanyiakan waktu, ya, leha-leha, santai-santai, kemudian ingin hidupnya senang, kemudian hidupnya mandiri, tidak punya ada aturan sendiri-sendiri, mengikuti zaman yang tidak baik, ya, sehingga kalian akan terpengaruh dari masa mudanya, bukannya untuk mencari ilmu di masa mudanya, malah dia untuk berbuat yang tidak baik, seperti pacaran, kemudian lagi menyanyiakan waktu. Kita waktunya untuk belajar tidak dipakai belajar, kemudian lagi kita gunakan untuk banyak bermain HP, terus kemudian juga waktunya terbuang sisa jauh. Tahu-tahu sudah dewasa, kemudian kalian merasa rugi sendiri nanti. Maka berhati-hatilah, karena 4 kali atas kematiannya sholat berjenazah karena dia telah mati, ya, maka bertakbirlah 4 kali. Maksudnya di situ agar kalian jangan sampai menunggu mati kalau sudah tua, ya udah. Kemudian yang keempat, demi Allah, hakikat orang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Seorang pemuda itu dikatakan orang yang sudah mempunyai ilmu itu ketika dia sudah ilmu dan takwanya itu semakin meningkat, semakin kepada Allah, semakin betul-betul mengharap ridho Allah, ya. Jadi kita semuanya ini, ya, ilmu dan takwa tidak akan berwaktu wujudnya. Ilmu itu tidak akan kelihatan, takwa juga tidak akan kelihatan. Yang kelihatan adalah nanti buah dari ilmu.
Maka kita harus betul-betul dari hikmah kalam hikmah Imam Syafi'i, kita harus kita harus lakukan dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita nanti di masa depannya menjadi orang yang baik, ya. Selanjutnya adalah kita kepada adab mencari ilmu, ya. Adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu itu yang pertama adalah niat, ya. Niat yang ikhlas, ya. Jadi dari awal sudah kita niatkan betul-betul, ya. Jangan sampai, kalau niat yang kuat insya Allah, ya, tidak akan punah, ya. Niat harus ikhlas. Kita setiap hari niat, ya, mau berangkat niat, mau nulis niat, itu insya Allah niat itu gampang diucapkan, tetapi kalau dilaksanakan sangat sulit, ya. Selanjutnya adalah yang nomor 2, percaya diri dan kuat, ya. Percaya diri dan kuat artinya kita harus tahan banting. Jangan sekali-kali, kan ada orang yang baru mondok atau baru mencari ilmu sebentar tidak betah, akhirnya pulang. Ya, itu juga termasuk kurang percaya diri yang kuat. Maka kita harus jauhkan, kita harus sifat yang malas itu. Jangan dibiasakan hidup di rumah, ya. Di rumah itu kurang mencari ilmunya kurang. Kalau di pondok betul-betul dia mencari ilmunya dengan serius, sehingga betul-betul dia percaya diri, ya, harus nanti menjadi orang yang hebat nanti di kemudian hari, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu ciri orang yang mempunyai ilmu. Orang yang berilmu harus akhlaknya baik, ya. Jangan sampai dilihat orang lain itu jelek. Yang keempat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang. Waktu terus berlalu, tapi ilmu kita tidak pernah bertambah. Ini na'udzubillah. Ya, harusnya satu hari, coba kalau kalian belajar, contoh aja, belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab, ya. Kalian menghafalkan 5 kosakata. Coba kalikan setahun, itu berapa sudah kosakata milik kamu? Insya Allah bisa baca, bisa berbahasa. Ya, karena semakin banyak bisa berbahasa itu karena kalian sering menghafal. Tuh, ya. Manfaatkan waktu, jangan pakai yang lain lah. Boleh kita belajar atau santai, tapi boleh, tapi waktunya belajar dengan serius. Jangan sampai kalian terlena, ya. Yang kelima, memegang teguh syariat Islam. Jadi ketika kita belajar harus berpegang teguh pada syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Kita jangan sampai meninggalkan sholat, kemudian kita semuanya yang kita lakukan harus teguh kepada syariat Islam. Selanjutnya yang keenam, memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan. Terkadang kalian itu lupa ketika dalam pembelajaran kalian harus betul-betul serius, ya, serius belajar, dengarkan guru apa yang dibicarakan. Kemudian diterangkan ketika kalian di MTS 16 itu, ketika guru menerangkan harus, ya, didengarkan. Jangan bicara dengan temannya, jangan usik, perhatikan, ya. Karena ilmu akan sampai kepada kalian apabila kalian betul-betul memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya.
ketika diterangkan juga betul-betul sungguh-sungguh ya, tidak boleh bercanda ya, apalagi membuat gaduh di kelas. Ini akan mengganggu kepada temannya lain sehingga pembelajaran tidak akan tersampaikan. Kemudian kalau ada yang siswa mengganggu, berarti itu kalian sudah kalian singkirkan, jangan deketin ya, jauhkan. Ini harus kita perhatikan. Guru ketika belajar, kalian dengarkan, tidak boleh ada yang berbicara. Kalian lihat di pondok pesantren, ketika seorang kiai, seorang ustadz menerangkan materi, siswa atau santri tidak pernah ada yang bicara. Ya, itu karena takdimnya kepada guru, memuliakan guru, termasuk salah satu ilmu akan sampai kepada kita. Salah satunya itu ya, harus betul-betul kita perhatikan. Selanjutnya, tidak berbicara. Nah, ini sama, dan menyela ketika guru berbicara. Jadi kalian tidak boleh bertanya dulu, jangan memotong pembicaraan seorang guru ya. Biarkan guru berbicara, nanti setelah itu ada sesi pertanyaan, baru kalian bertanya. Dicatat dulu pertanyaannya, jangan ditentang, karena kalau memang benar salah itu memang dari manusia ya, itu manusia. Tapi kalau kalian harus betul-betul perhatikan ya. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya bolak-balik ke WC, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, ini juga tidak termasuk salah satunya hal yang tidak bermanfaat. Kemudian cari alasan, cari pulpen, cari buku. Nah, ini juga tidak bermanfaat. Carilah ya, jauhkanlah ya, seperti itu ya. Yang kesembilan, menyediakan makanan minuman waktu tidur. Menyedikitkan, jangan terlalu banyak makan. Kenapa demikian? Ya, kalau semakin banyak makan itu akan menjadikan kita ngantuk. Kemudian kita kurang kurang berusaha untuk mencari ilmunya. Ya, karena semakin banyak perut kita tidak diisi, malah bagus daripada kita banyak makan akhirnya lupa. Ya, belum tentu makan yang kita makan itu halal. Ya, boleh kita minum, boleh makannya, boleh tidurnya, boleh, tapi waktunya ketika kita sedang makan minum ya teratur ya, harus sedikit lah, kalau bisa jangan terlalu hawak. Serakah, belum waktunya makan, waktunya belum tidur, waktunya minum ya, itu berikanlah kepada diri kita yang terbaik. Nah, ini kalian kenapa demikian? Karena ini adab ya, yang namanya adab itu tata krama, agar ilmu itu akan tersampaikan. Pikirkan saja kalau makan dan minuman sudah banyak yang kita minum dengan cara yang tidak halal, bahkan kita dengan cara yang tidak baik, maka ilmu yang kita serap, ilmu yang kita cari tidak akan sampai. Percuma kalian mencari ilmu capek-capek, kemudian sudah banting tulang, harta nyawa, kemudian semuanya diserahkan, tapi ilmu itu tidak nyampe. Yang ke-10, menyibukkan diri dengan ilmu, yaitu dengan cara membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran dan aktivitas lainnya. Ini penting sekali nih. Ini penting. Jadi kalian setiap hari gunakan untuk sebanyak membaca berulang-ulang. Jangan cuma tugas selesai, kemudian besok dikumpulkan, ditumpuk, tadi malamnya enggak dipelajari, enggak pernah dibaca, kemudian tidak ditelaah. Ditelaah itu apa sih? Diperhatikan, ini teh maksudnya apa? Itu. Menghafal, itu cuma menghafal. Memang sulit cara menghafal. Kalau kalian tidak bisa, ini sebentar-sebentar
Karena apa? Kalian sering lupa apal pertamanya, besoknya nggak apa karena kurang cara mengulang-ulangnya. Semakin ilmu itu diulang, semakin kita baca lagi, atau bahkan kita mencari ilmu yang lain atau yang sama dengan materi itu, maka kita akan lebih paham. Ya, ilmu apa saja kita raih apabila kita sudah membiasakan membaca. Ini karena kalian seringnya lupa, seringnya main, kemudian kalian juga masih kurang, ya, kurang disiplin membacanya, maka ya ilmu yang kalian dapat ya sedikit, ya. Cuma tahu tapi tidak tahu bagaimana cara menghafalkannya, bagaimana mempraktekannya, itu nggak tahu. Jadi memang sulit. Kalian silakan lihat tokoh-tokoh ulama yang betul-betul sudah sukses, ya. Kita contohkan B.J. Habibie, ya, almarhum. Beliau orang yang betul-betul mencari ilmu, bahkan sampai ke luar negeri pun dia dicari. Kemudian dia ilmunya sangat luar biasa, membacanya sangat suka membaca. Banyak yang dihafalkan, banyak yang dipelajari, sehingga betul lah kalau uang itu akan datang sendiri, ya, akan diangkat oleh Allah. Maka di situ dalam Al-Qur'an Al-Mujadalah nanti kita bahas, ya, itu nanti orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, ya. Orang yang beriman dan berilmu akan Allah angkat derajatnya. Ya pasti, ya. Kamu harus giatlah, belajarlah. Jangan putus asa, jangan kalian merasa diri kita lah sekolah di MTS kurang ini jadi jangan mengatakan begitu, nggak boleh. Tidak boleh, harus betul-betul gimana kitanya sebenarnya. Kalau kitanya kadang-kadang lingkungan kita, kemudian kita di teman kita, kalau teman kitanya nggak pernah baca, bagaimana akan suka baca, ya. Kalau teman orangnya suka menghafal, bagaimana akan tidak suka menghafal. Coba kalau kita lihat di pondok, saya lihat di pondok kebanyakan orang-orang yang menghafal Quran, karena di lingkungannya itu banyak orang yang baca Quran, jadi semangat kita terpancing gitu. Jadi kalau temannya membaca, kita masa enggak gitu kan, pasti akan terbawa. Minimal kita sudah, ya, minimal membaca gitu. Itu, ya. Jadi betul-betul perhatikan. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari sikap meminta-minta meskipun kondisi sangat sulit. Nah, artinya apabila kalian dalam mencari ilmu, jangan sekali-kali meminta-minta. Maksudnya meminta-minta ini apa sih? Mungkin kamu ketika di pondok atau di mana, kemudian kalian kekurangan uang, itu minta-minta. Bahkan kalau di sekolah malak, itu nggak boleh. Ini malak itu artinya meminta-minta uang kepada temannya agar bisa jajan. Ini nggak boleh, ya. Nih. Yang berikutnya yang nomor 12, senantiasa memuliakan dan menghormati guru. Ini kalau ingin kalian ilmu kita sampai memiliki orang-orang yang berilmu, ciri-ciri orang yang punya ilmu itu kalau sudah biasa memuliakan dan menghormati guru. Muliakan gurunya, jangan berkata kasar, jangan berkata seperti teman kalian. Dihormati, bukan dihormat saja, dihormat bukan dihormat itu, tapi sopan santun, tata kramanya, inggah-ingguhnya, duduknya, kemudian berbicaranya itu diatur, jangan seenaknya. Beda, ya. Ilmu akan sampai apabila kita menghormati guru. Maka guru itu adalah sumber, ya. Kan kita bisanya tahu itu dari guru. Kepada siapa lagi, ya? Orang yang mencari ilmu harus ada gurunya. Tidak boleh berguru
mencarinya di Google kemudian di belajar sendiri, itu nggak bisa seperti itu dicari ilmu. Akan lebih yakin dan kuat apabila kita belajarnya sama guru, ya. Maka guru adalah sebagai penerus, ya, penerus bangsa, penerus para ulama, ya. Kemudian juga kita harus betul-betul menghormatinya. Berterima kasih kepada gurunya. Nah, harus berterima kasih, segera mendatang majlis sebelum gurunya datang. Ini kebiasaan kita nih. Apabila ketika kita belajar di kelas, kemudian kita sudah datang lebih awal, cepatlah kalian di kelas. Jangan sampai ketika guru sudah di kelas, kamu masih di luar, jajan, bahkan kalian santai-santai lah. Saya emang nggak senang dengan guru itu sehingga tidak masuk. Ini yang akan menjadikan bobroknya moral itu seperti itu tuh. Moral manusia itu akan terhancurkan itu karena kemalasan kita. Ketika guru datang, bukannya kita cepat-cepat datang ke kelas, tapi malah mengakhirkan, bahkan tidak masuk. Ini menjadi akibat kebobrokan sekolah dan menghancurkan dirimu sendiri, ya. Maka hati-hati, belajarlah yang baik, ikuti semua apa yang diperintahkan guru. Guru tidak akan menjerumuskan kalian, ya. Ilmu itu mahal, bisa menjadi uang kalau kamu bisa meraihnya, ya. Yang 15, tidak meninggikan suaranya kecuali darurat. Jadi kalau kalian berbicara sama orang tua atau guru, tidak boleh meninggikan suara. Ngomongnya, Pak, ngomong kayak gitu. Kemudian tidak memotong ketika guru berbicara. Kalau guru berbicara, diam. Kalau sudah berhenti, silakan. Baru kalian boleh berbicara. 17, tidak sombong jika belajar kepada orang yang lebih muda usianya. Nih, jadi kamu belum tentu saya juga harus belajar kepada kalian. Mungkin ketika saya nggak tahu, kamu bisa, gitu. Tidak semua guru bisa, tetapi minimal ada orang yang kita menghormati kepada orang yang usianya lebih muda atau sudah pintar, gitu. Walaupun usianya sudah masih muda. Yang muda juga sama, ya. Yang sama artinya usianya yang muda harus menghormati usianya yang sudah tua karena sudah banyak makan garam. Itu, ya. Jadi hormati, ya, yang lebih tua. Jika belajar jangan merasa hebat, itu masih kakarage, baru kemarin saya mau udah paham ngerti, itu sombong namanya, ya. Nggak boleh, ya, nggak boleh merasa dirinya kalian sombong. 18, tidak malu bertanya pada hal yang belum dipahami. Ini kebanyakan kalian itu belajar malu bertanya, ya, sedangkan kritis itu baik dalam dalam menggali ilmu yang kurang paham, ya. Jangan diem baik, ya. Kemudian yang 19, meninggalkan debat kusir. Artinya mendebat kusir itu ingin menang sendiri. Diusir malah, bahkan dia menjelek-jelekan. Ini ingin menang, pendapatnya itu nggak boleh. Boleh berpendapat, tapi kalian harus tahu, ya, debat yang bagaimana yang baik itu, ya. Jangan sampai berkelahi karena debat, bahkan tidak akur, kemudian tidak bersahabat lagi. Ini menjadikan kita itu malah tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Yang terakhir kayaknya ini, bersedia menerima saran dan kritik yang membangun. Ini sangat bagus sekali. Jadi kita harus menerima kritik apapun yang diterima oleh siapapun, agar kita membangun, agar kita lebih baik lagi.
Ya, yang namanya ingin lebih baik kan manusia itu kan tidak sempurna. Maka kritik dan saran harus kita yang penting membangun ya. Baik, itu saja ya. Sementara nanti kita lanjutkan untuk surat yang berikutnya karena ini masih awal pertemuan, jadi masih permulaan saja, adab-adab ilmunya harus kita pahami. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan ucapan, mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.